Lu harus tahu ya, uang itu ada ilmunya. Dapat uang adalah sebuah game. Orang yang lebih kaya dari lu tuh tahu hal yang lu tidak tahu. Jadi kalau lu masih di era survival ini, lu harus banyak dengerin sama orang yang lebih kaya dari lu. Ibarat di level ini lu tuh nukerin waktu untuk dapetin kepastian. Ya, lu cari obat bius yang namanya gaji. Jadi lu ngerasanya nyaman nih. Oke, dengan apa yang gue punya, ya kan kira-kira gue bisa bayar ini cukup, nggak ada sisanya. Di era survival ini biasanya lu susah untuk nabung. Ini sistem perbudakan modern di mana lu dikejar-kejar sama yang namanya riba, ya. Jadi otak lu isinya cuma riba, cicilan ini, cicilan itu, bayar kartu ini, bayar itu. Dan yang fatal di level ini, lu kan nggak punya uang tabungan sama sekali ya. Jadi ini ibarat lu cuma bayar dari waktu ke waktu gitu. Lu benar-benar terperangkap ya di siklus waktu ke waktu. Ketika lu berada di level ini, yang paling fatal adalah hidup itu kadang ngelempar kita hal yang kita nggak sadar gitu. Gue sebutnya hidup kadang ngelemparin kita tai. Ketika hidup ngelemparin kita tai, contohnya, adik lu sakit, orang tua lu, papa lu sakit, nyokap lu sakit, gitu. Apa yang lu bisa lakukan di titik itu? Jawabannya nggak ada, karena lu masih di era survival. Satu kejadian hidup itu ngelemparin tai, karena hidup tuh selalu, ya, ini lu bisa pegang omongan gue, hidup tuh kadang ngelemparin kita tai yang tak terduga. Ketika dilemparin satu tai ke lu bisa bener-bener masuk dalam jurang, ya. Lu udah masih punya tumpukan cicilan, orang tua lu sakit, lu harus ngutang lagi untuk biayain mereka, ini hutangnya jadi tambah besar dan ini akan jadi beban yang luar biasa ke hidup lu. Cuman cukup satu kejadian sial di hidup lu, udah hidup lu selesai. Nah, keluar dari zona survival ini, senjatanya itu cuma 3 ya. Yang pertama, lu harus punya budget. Artinya apa? Lu harus catat dengan jelas. Ini memang tidak gua lakukan di level gua sekarang, tapi zaman gua masih survival, ketika gua awal-awal dapat duit, gua tuh bikin budget dan gua ikuti budget gua. Orang yang punya rencana, itu lebih mungkin nyampe ke tujuannya dibanding orang yang nggak punya rencana sama sekali. Kalian hidup ini tuh butuh rencana, ya, butuh rencana, butuh aksi. Jadi lu bikin budget, lu hitung, ya, gaji saya sekian, pengeluaran saya harus sekian. Saya mau coba sisihkan at least 10% dulu. Jadi ketika lu punya budget ini, lu ikutin budget lu bulan depan. Jangan budget lu itu misalnya untuk makan 2 juta, terus lu kepikiran, oh ini karena diajak teman ada 150.000. Jangan. Ikutin budget. Kan lu di level 1 survival. Step 2 ya, lu harus perang secara total sama semua hutang-hutang lu. Ini banyak yang keliru, ketika dia masih survival dia mau coba untuk berinvestasi. Padahal dia masih punya tumpukan hutang nih, ya. Jadi kalau lu punya hutang, contohnya ada hutang 5 juta nih sama orang A. Ada hutang 15 juta nih, kartu kredit. Ada hutang 50 juta, ya, misalnya untuk yang lain lagi. Walaupun bunganya paling besar misalnya kartu kredit, lu bukan lunasin yang kartu kredit dulu. Lu lunasin adalah hutang yang paling kecil. Jadi 5 juta dulu, 15, lalu 50. Ya. Ini berapapun angkanya, misalnya 3, ada 5, lu selesaikan dari yang paling kecil. Ya. Karena secara mentalitas manusia, ketika lu berhasil selesaikan satu hutang, lu kan pede untuk bisa selesaikan hutang yang lain. Jadi step 1 lu harus punya budget, step 2 lu harus perangin hutang-hutang lu. Dan yang ketiga, lu bangun fondasi kecil, ya. Ini ibaratnya kita sebutnya fondasi, ya. Ketika lu punya fondasi ini, lu akan hidup lebih nyaman. Fondasi ini adalah uang tabungan lu, ya. Ini tidak perlu diinvestasikan dulu, at least lu ada 10 juta gitu di tabungan. Angka yang lu nyaman terserah, mau lu misalnya gaji 50 juta, angkanya misalnya 100 juta terserah. Tapi lu harus punya fondasi. Jadi 3, senjata cuma 3. Gak ada cara lain ya. Ini gak ada cara lain untuk keluar. Lu harus lakukan 3 ini.